Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 23 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemprov Banten beri bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Cianjur. Kota Tangerang untuk sementara menduduki peringkat teratas dalam perolehan medali di Pekan Olahraga Provinsi Banten. Pembangunan infrastruktur Desa Karangsetra Kabupaten Pandeglang hampir selesai. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Pengiriman relawan sekaligus logistik dipimpin langsung oleh pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Laporan selengkapnya, Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Pemerintah Banten hari ini mengirimkan bantuan logistik serta bantuan kemanusiaan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pasca terjadi gempa bumi 5,6 magnitudo. Pelepasan relawan serta pengiriman logistik secara langsung dipimpin oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar di Pendopo Gubernur Banten. Dalam pelepasan bantuan logistik bagi korban gempa bumi Cianjur, Al-Muktabar menyampaikan bantuan kemanusiaan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Banten terhadap korban gempa bencana Cianjur. Lebih lanjut, Al-Muktabar menjelaskan, selain bantuan logistik dari pihak pemerintah provinsi, saat ini pihak pemerintah kabupaten kota di Banten juga tengah melakukan penggalangan bantuan untuk para korban gempa. Dan berikut adalah penyampaian secara langsung oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar. Nah, oleh karenanya kita langsung berkoordinasi. Saya minta BPBD mengkoordinasikan, lalu kita mempersiapkan Kepala Dinas Sosial untuk kita bisa bersama meringankan beban dari saudara-saudara kita itu, yang tentu kebencanaan ini sangat tidak kita harapkan, tapi kita tidak bisa melawan alam, karena itu alam yang mengatur dan melakukan apa yang alam dapat lakukan, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kita atas kebersamaan kita, maka kita melakukan konsolidasi untuk memberikan bantuan logistik kebencanaan dari pemerintah Provinsi Banten untuk Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan titip salam saya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan Bupati, Wakil Bupati, DPRD Cianjur yang pada akhirnya nanti mungkin Kepala Dinas Sosial akan memimpin tim ini. Dan nanti kita mohon lihat juga perkembangannya untuk kita bisa saling komunikasi, dan kita lihat juga bila ada hal-hal yang masih memungkinkan untuk kita dukungkan nanti ke depan, karena di situasi ini tanggap daruratnya, lalu mungkin nanti rehabilitasi, rekonstruksi, kita lihat. Saya dengar juga ada beberapa kabupaten kota sedang mempersiapkan juga. Mudah-mudahan dengan kita bersama ini akan makin ringan beban saudara-saudara kita itu. PJ Gubernur Banten menambahkan turut berduka cita atas musibah yang menimpa masyarakat Cianjur. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, dari ajang Pekan Olahraga Provinsi Banten atau Porprov Banten, untuk sementara Kota Tangerang berada di peringkat teratas dengan raihan total 127 medali. Kabupaten Tangerang berada di posisi kedua dengan 110 medali dan disusul Kota Cilegon di peringkat ketiga dengan raihan total 66 medali. Berikut laporan Fresi dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, Kota Tangerang unggul dalam klasemen sementara Porprov 4 Banten 2022 dengan menyabet 60 medali emas. Sementara itu untuk jumlah medali perak sebanyak 40 dan medali perunggu sebanyak 37. Sehingga tuan rumah ini memperoleh total sebanyak 127 medali. Jumlah perolehan emas tersebut jauh mengungguli tim lain. Kabupaten Tangerang yang berada di peringkat 2 saat ini memperoleh 33 medali emas, 40 medali perak dan 37 medali perunggu.
Kedua tim ini awalnya bersaing ketat. Kabupaten Tangerang sempat menyalip Kota Tangerang pada Minggu 20 November pagi. Namun pada malam harinya Kota Tangerang berhasil naik ke peringkat 1. Lalu peringkat 3 Kota Cilegon dengan 18 emas, 23 perak, dan 25 perunggu. Peringkat keempat Kota Serang dengan 17 emas, 18 perak, dan 27 perunggu. Peringkat 5 Kota Tangsel dengan 15 emas, 19 perak, dan 38 perunggu. Peringkat 6 Kabupaten Lebak dengan 11 emas, 8 perak, dan 15 perunggu. Peringkat 7 dengan Kabupaten Pandeglang dengan 2 emas, 3 perak, dan 13 perunggu. Posisi terakhir diisi Kabupaten Serang dengan 1 emas, 9 perak, dan 17 perunggu. Saya Preisi dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, pembangunan infrastruktur di Desa Karangsetra, Kabupaten Pandeglang hampir selesai. Kades Karangsetra menganggap pembangunan infrastruktur ini penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan Dani Setiawan dari Radio Akarsari Pandeglang. Pembangunan infrastruktur Desa Karangsetra tahun 2022 dianggap hampir selesai. Hal ini disampaikan langsung oleh Mahdar selaku Kepala Desa Karangsetra, Kecamatan Keroncong di Aula Kantor Desa Karangsetra pada hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Mahdar selaku Kepala Desa Karangsetra mengatakan pembangunan infrastruktur di desanya saat ini sudah hampir rampung. Dirinya mengklaim hanya tinggal beberapa titik yang belum dibangun. Ia pun mengklaim bahwa hanya Desa Karangsetra yang memiliki profil desa karena menurutnya di era keterbukaan informasi publik, desa wajib mempublikasikan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan di wilayah desanya. Dirinya juga berharap jika masyarakat mempercayakan dirinya untuk memimpin kembali Desa Karangsetra, ke depan akan lebih fokus untuk membangun perekonomian dan SDM masyarakat agar mampu berdaya saing di masa yang akan datang. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.